Ritual pengakuan pemilik melalui tetesan darah dimulai. Meng Meng, mulai sekarang kamu adalah pemilik dari cacing turunan ini. Dan juga ketua baru kita di desa Miao. Setiap ketua di desa Miao kita, setelah menjabat, harus dalam waktu 1 tahun. Mengandung penerus berikutnya. Jika tidak, cacing turunan itu akan membalikan serangannya padamu. Meskipun cacing turunan dapat membantumu menemukan pasangan hidupmu, tapi Meng Meng, ini adalah pertama kalinya kamu keluar dari desa Miao. Kamu sangat perlu berhati-hati dalam segala hal. Jangan mudah menggunakan ilmu cacing di depan orang lain. Sudah kamu ingat? Penatua Agung, tetua kedua, kalian jangan khawatir. Tunggu aku kembali setelah menyelesaikan tugas bersama si kecil Sheng Sheng ya. Aku pergi dulu. Si kecil Sheng Sheng, si kecil Sheng Sheng, si kecil Sheng Sheng. Maafkan aku. Aku tidak sengaja. Aku? Sheng, Kah, kau masih mau menyerangku ya? bukan pakai tangan, lalu pakai mulut, begitu? Asisten khusus Fang, telepon polisi. Baik, Jangan pergi, hei. bagus. Banyak sekali orang yang mengejar direktur Gu kami. Aku. Tetapi, berani kurang ajar seperti ini. Kau yang pertama, beraninya membuat keributan di jalanan. Dia mengambil barangku. Oh, aku tahu. Dia telah mengambil hatimu. Hahaha. Siapa yang menelepon kami? Saya. Dia melecehkan direktur Gu kami di jalanan. Cepat tangkap dia. Ikut kami sebentar. Minggir. Aku bilang padamu, kalau tidak melepaskan, aku tidak akan sungkan. Ketua kedua melarangku menggunakan teknik serangga di depan orang. Bukan, dia yang melecehkan direkturku. Kenapa kalian menangkapku? Kalau mau tangkap dia. Kakak. Jangan pergi. Ketua kedua melarangku menggunakan teknik serangga di depan orang. Kalau begitu, menggunakannya di belakang orang boleh kan? Kakak, aku salah. Kau yakin Sheng ada di sini? Sheng! Gingseng, kau kembali. Sheng, tubuhmu makin bagus saja selama beberapa tahun kau berada di luar negeri. Ana selalu menunggumu. Kapan kau akan mengundang kami ke pesta pernikahanmu ya? Jangan bicara omong kosong. Aku sama sekali tidak ada hubungan apa-apa dengannya. Kalian boleh saja bercanda denganku, tapi bagaimana bisa kalian bercanda dengan Jingsheng? Dia tidak suka. Jingsheng, kami teman lamamu, sudah menyiapkan pesta selamat datang untukmu. Kau datang terlambat, oleh karena itu kau harus minum sebagai hukuman. Itu Sheng, tadi aku salah bicara. Aku akan menemanimu minum. Jangan marah padaku ya. Ayo.
Dia kabur? Direktur Gu, mungkinkah gadis itu masih berniat buruk padamu, lalu lari mencarimu? Aku menemukanmu. Tidak mungkin. Aku menemukanmu. Kenapa kamu? Serangga turunannya sangat marah. Kenapa Sheng begitu bersemangat? Kenapa dia begitu bersemangat? Kamu tidak tahu. Apa yang kamu lakukan padaku? Aku tidak melakukan apa-apa. Aku hanya membuatnya meresponsku. Kamu pasti merasa tidak nyaman sekarang, kan? Aku bisa membantumu. Asalkan kamu mengizinkanku mengambil Sheng keluar. Memangnya kamu mau mengambilnya bagaimana? Biarkan aku membantumu mengeluarkannya. Siapa sebenarnya yang menyuruhmu datang? Berani sekali merencanakan ini padaku. Aku. Berat sekali. Sheng, aku datang menyelamatkanmu. Kenapa kamu bisa sadar? Serangga kecilku, seharusnya tidak ada alasan untuk gagal. Bukankah kamu menginginkan Sheng? Aku akan mengabulkannya untukmu. Halo? Halo? Dia benar pingsan. Sheng, kamu ada di mana? Sheng, dia malah masuk ke dalam jantungnya. Tidak bisa. Kalau Sheng sampai masuk ke sana, dia bisa meledak. Sheng, ayo keluar. Sheng, Dari mana datangnya gadis kurang ajar ini? Beraninya naik ke ranjang Presiden Direktur Gusi Keamanan. Tangkap dia untukku. Baik, Nyonya. aku sedang menyelamatkannya. Gadis sialan itu, jangan berpikir karena pakaianmu aneh. Aku tidak tahu kalau kamu adalah pelayan hotel. Kurasa, kamu hanya ingin mengambil kesempatan saat Gingseng sedang tidak sadar untuk naik ke ranjangnya agar bisa menjadi Nyonya Gu kan? Keamanan, cepat segera bawa dia pergi. Baik, Nyonya. Kalau dia melewatkan kesempatan ini, dia akan mati. Hampir saja kesempatan ini direbut oleh seorang pelayan. Gingseng, aku datang. Gingseng. Gingseng, saya Anna. Kenapa kamu ada di sini? Aku lihat kamu sudah keluar dari ruang pribadi dan belum kembali. Jadi saya buru datang untuk mencarimu. Siapa sangka saya kebetulan melihat seorang pelayan dengan pakaian aneh membawamu masuk ke dalam kamar. Untungnya saya datang tepat waktu. Kalau tidak, kamu akan dilecehkan olehnya. Dia pergi kemana? Petugas keamanan baru saja selesai membawanya pergi. Gingseng, saya. Sakit sekali. Leherku hampir kamu patahkan. Aku juga akan mematahkan lehermu. Aku takut ketinggian, turunkan aku. Aku takut ketinggian, turunkan aku. Turunkan aku.
Hei, kamu mau membawaku kemana? Orang yang berani melakukan hal ini kepadaku, kamu adalah yang pertama. Menurutmu bagaimana aku akan membuatmu mati? Hatimu ada padaku. Jika memang aku mati, kamu juga akan mati. Omong kosong. Hanya dengan dirimu saja, kamu berpikir bisa mendapatkan hatiku? Cacing turunan sudah telanjur masuk ke hati. Hanya bisa ditekan dengan darah ujung lidahku. Baru dengan itu aku bisa menyelamatkannya. Di dunia ini bagaimana bisa ada orang yang sebegitu tidak punya malu sepertimu? Aku sudah menyelamatkanmu. Kenapa kamu memarahiku? Apa kamu pikir aku harus berterima kasih padamu? Sama-sama. Penatua Agung bilang, menyelamatkan satu nyawa itu lebih mulia daripada membangun kuil megah. Memberi kebaikan tidak boleh mengharapkan balasan. Kecuali jika kamu mengizinkanku melihatnya di sini. Aku harus memastikan apakah Sheng benar masuk ke jantungmu. Cacing parasit itu sangat haus darah. Jika benar masuk ke jantung, inangnya akan mengalami kekacauan energi dan darah, dan tubuhnya akan meledak. Jangan bermimpi. Ini di mana? Apa kamu tidak bisa membaca? Kami sebagai Santa tidak perlu membaca aksara dari daratan tengah kalian. Santa, kamu benar-benar hidup seperti dewi yang jauh dari urusan duniawi, ya? Aku juga makan masakan duniawi. Aku lapar. Ayo ajak aku makan. Tentu. Di sana ada makanan dan minuman. Benarkah? Ada tempat sebaik ini? Apa ini dapur umum? Bukankah kamu lapar? Cepat pergi. Oke, kalau begitu, kamu tunggu saja aku di sini. Aku akan keluar mencarimu setelah selesai makan ya. Tunggu aku ya. Tunggu aku. Jangan pergi. Kali ini jangan biarkan dia lolos. Sudah makan kenyang? Sudah kenyang. Kalau begitu, jelaskan motif kejahatanmu dan bagaimana prosesnya. Kenapa kamu menguntit Gu Jingseng? Dia mengambil hal yang paling penting dariku. Aku harus mengambilnya kembali darinya. Maksudmu, Gu Jingseng mengambil hal yang paling berhargamu, dan dia tidak mau bertanggung jawab? Benar, dia tidak mau bertanggung jawab dan tidak mau mengembalikannya padaku. Brengsek. Tenang saja, bermalamlah di sini. Besok kami akan mengantarmu ke keluarga Gu. Kenapa wajahmu terlihat sangat buruk hari ini? Kamu sakit. Jika tak ada yang menghangatkan ranjang, tubuhmu pasti lemah, ya? Mencari istri, wanita cantik dengan berbagai macam tipe tubuh, apapun yang kamu mau, ibu punya semuanya. Bu, pekerjaanku sangat sibuk. Tidak ada waktu untuk memikirkan hal semacam itu. Sesibuk apapun pekerjaanmu, kamu juga wajib membesarkan generasi penerus. Bagaimana jika suatu hari kamu meninggal karena terlalu lelah? Bahkan tidak ada pewaris. Aku pergi ke kantor. Kamu? Jingseng, kamu mimisan. Nak. Dasar pelayan sialan, kenapa kamu ada di sini? Terakhir kali kamu mengacaukan rencanaku. Aku bahkan belum menyelesaikan urusanku denganmu. Hari ini kamu datang sendiri. Kamu, Kepala pelayan. Saya menerima telepon dari bibigu, jadi saya segera bergegas kemari. Jingsheng ini, bukankah dia baru saja diperiksa di rumah sakit minggu lalu, dan semua indikatornya normal? Seharusnya, tidak mungkin ada masalah. tampaknya cacing Yanseng benar. Benar sudah masuk ke jantung Gu Jingseng. Dokter keluarga sudah memeriksanya, tetapi tidak dapat menemukan penyebabnya. Tuan masih memuntahkan darah. Nona Li adalah ahli virologi,
Nyonya besar ingin Anda memeriksanya. Mungkinkah ada yang meracuninya? Gu Jingsheng tidak diracun. Saya bisa saja menyembuhkan penyakitnya. Hei, kamu pelayan bau. Apa yang kamu tahu, hah? Cepat pergi dari sini. Nona, jika Anda bisa menyembuhkan penyakit Tuan, Nyonya besar pasti tidak akan menyia-nyiakan Anda. Baik, Silakan. silakan. Hei, kamu. Kamu jangan coba pergi. Kamu. Nyonya Gu. Apa kau benar? Benar bisa menyembuhkan penyakit putraku. Bibi Gu, tolong jangan percaya padanya. Dia hanyalah seorang pelayan. Sebelumnya di hotel, dia ingin naik ke ranjang Jingsheng. Tolong jangan percaya padanya. Dia itu penipu. Bibi Gu, apakah Gu Jingsheng awalnya mengalami mimisan, lalu pusing, seluruh tubuhnya terasa sangat panas, darahnya bergejolak, dan akhirnya terus memuntahkan darah? Tabib, apa yang Anda katakan benar sekali. Pagi tadi dia masih baik saja. Sekarang dia benar tidak bisa bangun sama sekali. Oh, Jingsheng, tabib sudah datang. Kau akan selamat. Kenapa harus kamu lagi? Kenapa kau lagi? Jingsheng, siapa ini? Namaku Liang Mengmeng. Tabib ajaib Liang, Jingsheng. Tabib ajaib Liang tidak perlu memeriksa denyut nadi. Sudah tahu semua gejala yang kau alami. Cepat biarkan dia memeriksamu. Sebenarnya apa yang terjadi padamu? Hei, Apa yang kau lakukan? Mengobatimu dong. mana ada orang mengobati, langsung melepas baju. Aku lihat kau jelas-jelas berniat buruk. Bibi Gu, aku bilang padamu, dia sama sekali bukan tabib ajaib, dia hanya penipu ulung. Dan juga penipu ulung yang mengincar tubuh Jingsheng. Penipu, Bibi Gu, hanya aku yang benar peduli dengan kesehatan Jingsheng ini. Dia hanya penipu wanita, cepat usir dia keluar, jangan sampai menunda pengobatan Jingsheng. Kapan aku mengincar tubuhnya? Tidak mengincar tubuhku. Kau melepas bajuku. Aku melakukannya untuk mengobatimu. Aduh, menjauh dariku. Jingsheng, biar aku yang memeriksamu. Jingsheng, aku mungkin perlu mengambil sedikit darahmu untuk dilakukan tes laboratorium, baru bisa mendapatkan kesimpulan akhir. Saat laporan keluar, semuanya sudah terlambat. Kau bilang apa? Bagaimana bisa tanpa tes laboratorium? Jingsheng? Anakku, Jingsheng? Tidak bisa, tidak ada waktu lagi. Hei kau, Hehe, apa yang sedang kau lakukan? jika terjadi sesuatu pada tubuh Jingsheng, apa kau bisa bertanggung jawab? Kalau dia tidak makan, dia akan mati. Berikan padaku. Kau memberinya produk tidak jelas seperti itu. Dia baru benar akan kenapa tahu. Hei, pil 100 khasiat milikku. Hanya tinggal 1 butir ini. Tanpa ini, dia benar tidak akan selamat. Pil 100 khasiat macam apa itu? Kulihat, itu hanya sisa makananmu, biji cokelat kan? Seorang pelayan sokan menjadi orang sakti. Hei, kalau kau menyuntiknya, dia baru benar akan mati. Apa yang kau tahu? Ini namanya penawar racun. Racun apapun, sekali suntik pasti bisa disembuhkan. kalau begitu cepat suntik dia. Hei, jangan disuntik. Suntikan penawar ini bisa menyembuhkan segala racun. Jingsheng, bagaimana perasaanmu sekarang? Hei? Penawar racun itu memancing cacing turunan. Cacing turunan yang marah akan memakan jantung Gu Jingsheng. Kalau mau menyelamatkannya, hanya bisa menggunakan cacing sehati bawaanku. Kita ambil risiko ini. Pelan. Ini, sudah sembuh? Hanya mencari perhatian. Jelas penawar racunku yang bekerja. Jingsheng, biar ku periksa sekali lagi. Kalian semua keluar. Dia tinggal di sini. Ayo pergi. Sebenarnya apa yang kau berikan padaku? Katakan. Apa lagi? Tentu saja cacing sehati yang kupelihara dengan darah hati. Kamu tidak enak badan? Gerah tidak?
Ingin melepas pakaian? Apa yang dikatakan Liana benar. Dia melakukan semua ini. Dia terobsesi dengan tubuhku. Jika cacing sehati dan cacing turunan bisa hidup berdampingan, maka dia adalah orang yang ditakdirkan, yang dipilihkan Sheng untukku. Jika kedua cacing itu saling tolak, maka dia pasti akan mati hari ini. Aduh. Hei. 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 Kamu. Gu Jingseng. Halo? Kamu? Baik saja. Apa kamu sangat ingin aku kenapa? Kenapa? Suhunya yang tinggi, mengapa begitu panas? Apakah itu karena dua serangga hidup bersama? Panasnya membuat detak jantungku hampir berhenti berdetak. Menjauhlah dariku. Terlalu panas. Tadi kamu sangat ingin melepas pakaianku. Sekarang kamu menyuruhku menjauh darimu. Liang Meng Meng. Sebenarnya apa yang kamu inginkan? Wajahnya terlihat merona dan sehat, napasnya teratur. Sepertinya serangga hati dan serangga turunan. Benar telah hidup berdampingan. Dia memang benar, Sheng. Pria takdir yang dipilihkan untukku. Aku ingin tidur bersamamu dan memiliki anak. Jangan pernah bermimpi. Nyawamu diselamatkan olehku, kamu harus membalas budi kepadaku. Jing Sheng, Direktur Zhou muda dari grup Shengyi, datang menemuimu untuk membahas proyek kerja sama robot navigasi medis. Aku menyuruhnya menunggumu di ruang tamu. Apa aku datang di saat yang tidak tepat? Ibu tidak turun. Kau belum mengiyakan permintaanku. Aduh, baiklah, aku setuju. Cepat turun. Hei nak, apa yang diminta tabib ajaib Liang agar kau setujui? Setuju untuk tidur denganku. Jika kau mengoceh lagi, kerjasama ini dibatalkan. Tidak akan ada lagi kesempatan. Untuk membantunya mengendalikan cacing turunan, aku sudah memberikan cacing satu hati padanya. Cacing satu hati itu berlawanan dengan racun 100 rumput di tubuhku. Jika dia tidak memiliki anak denganku, aku akan mengalami gagal jantung dan mati karena tidak bisa mengambil kembali cacing satu hati itu. Seharusnya aku tidak menyelamatkannya. Dasar kacang, lupa kulitnya. Tidak bicara juga tidak apa-apa kan? Tabib ajaib Liang, dengar ya, anakku ini, berbahu lebar, berpinggang ramping, dan bokongnya seksi, hanya tidur satu kali terlalu sia-sia. Lebih baik kalian berdua menikah saja. Setelah itu, kau ingin tidur dengannya berapa kali pun, kau bisa tidur dengannya, dan dia tidak bisa menolak. Setelah menikah dengan Gu Jingsheng, apakah aku bisa tidur dengannya sesukaku? Ya. Bu, jangan bicara omong kosong padanya. Aku akan menyuruh orang mengantarmu keluar. Biar aku yang mengantarnya keluar. Menikah, yang bisa tidur sesuka hati. Mau. Aku dan Gu Jingsheng ini sudah dianggap menikah? Tentu saja, mulai sekarang, kamu adalah menantu keluarga Gu. Ini, Mama akan menyimpannya untukmu. Ayo, Meng Meng, kita pulang. Berikan kejutan untuk Gu Jingsheng. Ayo. Hei, Direktur Gu. Apa kamu yakin tidak mau kerja sama denganku? Astaga, ini hanya meminta para. Pasien untuk mencoba obat baru, itu tidak akan menyebabkan kerugian apapun padamu. Hanya saja, jika inti chip ini tidak ada, proyek robotmu itu bisa tertunda tanpa batas waktu. Obat baru tanpa data klinis, jika digunakan pada pasien, itu disebut pembunuhan. Kepala pelayan, tolong usir tamu. Direktur muda Zhu, silakan. Gu Jingsheng, cepat atau lambat, kamu akan kembali memohon padaku. Kamu itu buta. Kalau menabrakku, aku akan mematahkan kakimu. Hei, tidak. Orang macam apa itu? Hei Meng Meng, mengapa kamu tiba berkeringat sebanyak ini? Apakah kamu sedang marah? Untuk mempraktikkan penguasaan serangga, aku mencoba racun pada diriku sendiri. Sekarang aku memang bisa mengendalikan ratusan serangga. Tapi karena serangga pelindung nyawa Tongsin hilang, aku langsung mengalami serangan balik.
Jika aku tidak segera tidur dengan Gu Jingseng untuk mendapatkan kembali serangga Tongsin dalam 3 bulan, hatiku akan melemah dan kelelahan. Setelah 6 bulan aku akan mati karena gagal jantung. Bajingan dari mana ini? Beraninya mengganggu menantu keluargaku? Aku akan pastikan Jingseng membuat keluarga mereka bangkrut besok juga. Anak baik, jangan marah ya. Cepat duduk dan istirahat. Jangan marah lagi ya sayang. Aku Mama, tidak apa-apa. Aduh, Gu Jingsheng, ada orang mengganggu istrimu. Kamu mau mengurusnya atau tidak? Mama. Apa yang Mama bicarakan? Sejak kapan aku punya istri? Siapa yang bicara omong kosong? Bukankah ini istrimu? Hai. Ini dia istrimu kan? Hai. Mama, apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah aku sudah menyuruhmu mengusirnya? Aku memang sudah mengusirnya. Dia, lalu kenapa dia ada di sini lagi? Ini. Aku membantumu membawanya ke pencatatan sipil. Dia sekarang istrimu. Mama, apa sebenarnya maumu? Meng-Meng ini penyelamatmu. Jasa penyelamat nyawa tentu saja harus dibayar dengan sebuah pernikahan. Hei. Ayahmu meneleponku. Katanya dia sendirian di luar negeri. Kesepian. Ingin aku menemaninya. Rumah ini kuserahkan padamu dan Meng-Meng. Meng-Meng adalah seorang wanita. Jaga dia baik. Jangan membuatnya marah. Aku pergi. Kau tidak boleh pergi. Tidak mungkin ada kita. Lupakan saja niatmu. Besok aku akan membawamu ke catatan sipil untuk bercerai. Kalau sampai kita bercerai, aku tidak bisa tidur denganmu seenaknya. Maka aku tidak akan bisa mendapatkan kembali cacing penghubung hati itu. Kalau aku tidak bisa mendapatkan kembali cacing penghubung hati, nyawaku tidak akan terselamatkan. Lebih baik kita selesaikan sekarang. Itu. Kau tidur denganku semalam, lalu besok kita pergi bercerai. Liang Meng-Meng. Kau memang menginginkan tubuhku ya? Bukan begitu. Aku masih peduli pada hatimu. 2 bayiku yang berharga masih tinggal di dalam hatimu. Aku merasakan mereka ada di sini. Jangan pikir dengan mengatakan itu, aku tidak akan menceraikanmu. Kau sudah janji mau tidur denganku. Kau ingkar janji. Aku memang sudah janji. Tapi bukan sekarang. Lalu kapan? Kita tak punya perasaan apa satu sama lain. Kita tidak boleh melakukan hal seperti itu seenaknya saja. Kenapa tidak boleh? Sangat mudah, kau berbaring, aku berbaring, matikan lampunya dan selesai. Liang Meng-Meng. Apa kau tidak tahu malu? Aku? Intinya, hal seperti ini harus suka sama suka. Tidak bisa dilakukan sembarangan. Tidak bisa. Aku mendesak. Jika aku tidak tidur denganmu, aku akan mati. Aku tahu kau sangat mendesak, tapi meskipun mendesak, tetap tidak bisa sembarangan. Hal seperti ini harus mengikuti alurnya. Aku akan menyuruh seseorang menyiapkan kamar tamu untukmu. Malam ini, kau tidur sendiri. Hei. Karena kau tidak kooperatif. Aku akan mencari cara membuatmu benar kooperatif. Meng-Meng, jika orang yang ditakdirkan kau temui tidak kooperatif, kau letakkan benda ini ke dalam air minumnya, dijamin dia akan patuh. Kepala pelayan. Apakah perutmu sedikit sakit? Aduh, bagaimana kalau benda ini aku bantu bawakan untuk Gu Jingseng, ya? Tidak perlu, aduh. Kenapa kamu yang datang? Ini untukmu. Letakkan dan keluarlah. Minum dulu. Minum seteguk, aku akan pergi. Ada yang kamu masukkan di dalamnya. Aku? Bagaimana dia tahu aku menaruh sesuatu di dalamnya? Dia pasti sedang memancingku. Aku tidak boleh ketahuan. Aku tidak menaruh apa-apa. Benarkah? Benar.
Coba cicipi. Aku. Bukankah kamu bilang tidak menaruh apa? Apa? Si pengecut pembohong. Siapa? Siapa yang pengecut? Minum ya minum. Gawat. Celaka? Kenapa kamu lari? Aku tidak lari. Apa yang kamu masukkan ke dalam gelas itu? Aku? Hei, jika kamu tidak ingat, sekarang aku akan meminta orang mengambil sisa kopi di gelas itu untuk diuji. Jika ditemukan bahwa kopi di gelas dan obat ini memiliki bahan yang sama, maka itu adalah percobaan pembunuhan. Dan percobaan pembunuhan itu dapat dihukum mati. Aku tidak boleh dihukum mati. Aku hanya menaruh sesuatu yang membuatmu menurut. Aku tidak berniat membunuhmu. Salahkan dirimu sendiri yang tidak mau tidur denganku. Aku terpaksa. Memberiku obat semacam ini, apa gunanya? Tuan, Direktur Muda Zo membawa seorang pria dengan pakaian aneh. Katanya, ia datang untuk meminta maaf atas kejadian tempo hari. Menurutku, niatnya tidak baik. Apa perlu aku mengusir mereka? Tidak perlu. Bau pada pemuda ini sangat disukai ular suci. Kebetulan sekali, itu adalah saat yang tepat. Biarkan dia menjadi makanan bergizi untuk ular kecilku. Direktur Gu, mengenai kejadian yang lalu, sungguh saya terlalu terburu-buru. Nah, sekarang, kali ini saya dengar Anda sakit. Saya sengaja membawakan seorang tabib ulung untuk meminta maaf secara langsung kepada Anda. Jin Weng. Jin Weng ini adalah tabib ulung. Penyakit apapun yang ditanganinya, pasti akan sembuh total. Kamu percaya dengan perkataan dukun jalanan seperti ini? Kamu juga percaya? Zhou Chongjin, berapa umurmu? Dasar bocah kurang ajar. Beraninya menyamakan saya dengan dukun jalanan? Kalau begitu, saya akan membuatmu merasakan kedahsyatan ular suci milik saya. Siapa kamu? Beraninya menahan ular suci saya. Serangga wudu. Racun yang paling mematikan dari serangga. Sekali digigit, baik itu manusia maupun hewan, pasti akan mati. Gadis kecil ini punya latar belakang, sebaiknya kita pergi dulu. Tunggu saja pembalasanku. Kobra sangat dingin dan berbisa. Diramu menjadi ular suci, tidak hanya bisa menyerang musuh dengan racun, tapi juga dapat memanfaatkan perubahan mata ular untuk dengan mudah membingungkan mangsanya. Meramunya menjadi ular suci. Jin Weng ini memang hebat. Bagaimana keadaanmu? Saya baru saja digigit ular hijau dan keracunan. Saya akan membawamu ke rumah sakit dulu. Tidak perlu, rumah sakit tidak bisa mengatasi racun ini. Saya akan mati. Aduh, cepat bawa ke rumah sakit dulu. Tidak peduli bagaimana caranya. Aku pasti akan menyelamatkanmu. Sudah kubilang, rumah sakit tidak bisa menghilangkan racun ini. Tapi kamu bisa membantuku. Asalkan kamu mau membantuku, aku akan selamat. Bagaimana aku harus membantumu? Tidurlah denganku. Kembalikan cacing kasihku. Jika cacing utamaku ada, racun cacing apapun tidak akan melukaiku. Liang Meng Meng, kamu masih sempat bercanda tentang hal seperti ini. Aku tidak bercanda. Cacing kasihku diambil olehmu. Racun ular suci itu, jika tidak ada penghalang dari cacing utamaku, akan mengalir mengikuti darahku ke jantungku. Tanpa cacing kasih, aku pasti mati. Hanya tidur semalam, kan? Pelit sekali. Masih berani bilang dirimu adalah yang nomor 1 dalam penggunaan cacing di daerah Miao. Bisa membuat Gu Jingseng patuh. Aku sangat malu karenamu. Gadis kecil di samping Gu Jingseng itu adalah masalah. Jika kita mencari cara untuk menyingkirkannya, Anda ingin Gu Jingseng melakukan apa? Aku bisa membuatnya melakukan apa? Kau sendiri tidak punya cara. Bagaimana denganku? Aku bisa membantu kalian. Aku bisa membantu kalian menyingkirkan Liang Meng Meng. Liang Meng Meng, aku dengar dari bibiku, kau dan Jingseng sudah menikah. Apa hakmu menikah dengannya? Dasar cacing busuk yang cuma bisa mengandalkan pria untuk naik derajat, kau sama sekali tidak pantas untuknya. Beraninya kau menikah dengannya? Aku tidak pantas. Kau yang pantas.
Babi jantan di desa kami saja. Tidak ada yang sepantas dirimu. Kau. Gingseng, tolong jangan salahkan Nona Liang. Aku sendiri yang tidak sengaja terpeleset dan jatuh. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Aku melihatnya. Memang kau yang tidak hati-hati. Aku dengar kau dan Meng Meng akan menikah. Aku sengaja memilih hadiah kecil untuk kalian sebagai kado pernikahan. Ini adalah ular suci yang kupelihara dengan hati-hati. Kau harus mencari sebuah cara agar Gu Jingseng dan gadis bau di sisinya itu memakainya. Jika aku memakainya, aku bisa menyingkirkan Liang Meng Meng, dan Gu Jingseng akan jadi milikku. Selama kau mengikuti perintahku, aku bisa memenuhi semua impianmu. Tidak ada yang bisa memecahkan hipnosis yang kuberikan dengan darah ular suci, termasuk gadis bau itu. Meng Meng, sebelumnya, aku yang salah paham padamu. Kau tidak masih marah padaku kan? Aku dan Jingseng, kami berdua teman sekelas, dan aku hanya terlalu khawatir dengan kondisi tubuhnya. Aku tidak bermaksud buruk. Jingseng, Gelang ini kuterima. Kau boleh pergi sekarang. baik. Gu Jingseng, kau memaksaku melakukan ini. Gelang ini bermasalah. Kamu tidak boleh menerimanya. Cemburu ya? Aku tidak suka cemburu. Tidak cemburu. Tapi kenapa menyuruhku membuang gelang ini? Keras kepala. Aku juga tidak suka makan ketumbar, juga tidak suka makan sawi putih, juga tidak suka makan wortel, juga tidak suka makan sawi, juga tidak suka. Siapa yang menanyakan apa yang kamu suka makan sih? Mau apa? Bukankah kamu yang bertanya? Tuan sebentar lagi akan makan. Anda mau pergi kemana? Ini untukmu. Terima kasih, Tuan. Nona Liang, kenapa Anda tiba? Tiba batuk. Kesehatan saya selalu baik. Tiba batuk separah ini. Mungkinkah ini gejala gagal jantung setelah kehilangan cacing sepasang hati? Nona Liang, Apa ini? ini sirup obat batuk warisan keluarga kami. Cepat minum. Setelah diminum, Anda tidak akan batuk lagi. Gelangnya sudah terkirim. Kapan Liang Meng Meng akan mati? Apa gunanya jika dia mati? Apa kau tidak mau melihat mereka berlutut dan memohon ampun? Aku mau. Aku juga ingin Gu Jingseng berlutut dan memintaku. Demi seorang wanita murahan, dia berani menjauhiku. Aku membencinya. Aku ingin mereka semua berlutut dan memohon padaku. Asal kau mau ikut denganku, aku tidak hanya akan membuat Gu Jingseng berlutut memohon padamu. Harta keluarga Gu juga akan jadi milikmu, termasuk harta keluarga Zhou. Nanti semuanya itu akan jadi milikmu. Aku ikut denganmu. Jin tua, trik apa yang kau gunakan? Kepala insinyur chip milik Gu Jingseng ini ternyata benar mengalami kecelakaan. Kenapa kau di sini? Kau berpakaian seperti ini. Jangan kau mau menggodaku. Gu Jingseng, dia itu tidak bisa melihat yang baik. Tidak seperti Direktur Muda Zhou yang lebih pantas dicintai. Kau tahu diri. Ayo, sekarang aku akan membawamu ke rumah sakit untuk melampiaskan amarah pada Gu Jingseng. Zhou Chongjin baru saja mengumumkan akan membentuk tim peneliti robot medis. Kepala insinyur chip robot medis kita mengalami insiden. Pasti ini perbuatannya.
Pasti ini perbuatannya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Asisten khusus Fang. Kalau tidak ada bukti, jangan bicara sembarangan. Jangan kau kira, kami tidak punya bukti. Tidak akan berani melapor polisi untuk menangkapmu. Kalau begitu, laporkan saja aku ke polisi. Anjing liar pun berani menggonggongiku. Ada satu kabar baik lagi. Gu Jingseng, anggota tim proyek kalian, sudah dipastikan akan bergabung dengan tim peneliti saya. Hasil penelitian yang kamu beli dengan uang. Semua juga akan menjadi milikku. Tunggu saja aku merebut keluarga Gu kalian, semua bisnisnya, dan membuat perusahaan kalian bangkrut. Siapa gerangan yang melempariku? Nona Liang, saya akan mengambilkan obat alergi untukmu. Kenapa kamu melempar sepatuku? Meminjam sepatumu untuk memukul anjing. Siapa yang melempariku? Kenapa kamu ada di sini? Alergi karena makan sirup obat batuk yang sudah kedaluarsa. Hal semacam ini terlalu memalukan. Sama sekali ini tidak sesuai dengan identitasku sebagai keturunan ras serangga. Aku sama sekali tidak boleh mengatakannya, hanya lewat. Rahasiakan ya, rahasiakan. Mohon. Mungkinkah dia karena aku tidak tidur dengannya, lalu dia mencari orang lain? Menurutku kamu sama sekali tidak hanya lewat. Kamu sudah bosan bermain dengan Gu Jingseng dan sekarang kamu mengincar pria lain ya. Dokter Wu, kamu harus berhati-hati. Liang Mengmeng ini, dia hanyalah wanita yang hanya bisa menggoda pria. Wanita murahan? Dr. Li, dia hanya pasienku. Hari ini berobat, besok mencuri hati. Lusa bisa saja merenggut nyawamu. Sekarang cara para penipu ini benar licik sekali. Jangan sampai kamu mati tanpa tahu penyebabnya. Kamu, Gu Jingseng, kamu tidak boleh pergi. Dia melempar kepalaku. Aku belum selesai menghitungnya dengannya. Ada apa? Apa dia setuju denganmu? Setuju apa? Setuju membantumu? Dia bertanya kepada Dokter Wu, apa dia membantuku mengoleskan obat alergi? Ah, dia memang membantuku. Lihat, ini dia yang mengoleskannya untukku, nyaman sekali rasanya. Liang Mengmeng. Apa kamu sebegitu tidak sabar? Untuk masalah seperti ini, kamu tidak bisa melakukannya. Jadi aku harus mencari orang lain. Kenapa aku tidak bisa? Paman kepala pelayan yang bilang. Bagaimana dia tahu aku tidak bisa? Kenapa aku tidak bisa? Dia bilang mencari kamu percuma untuk alergi. Harus cari dokter. Apa kamu dokter? Alergi? Selesai. Kenapa aku keceplosan? Selesai. Muka keturunan Ratu Serangga ini sudah tidak ada tempat lagi untuk disembunyikan. Jangan tertawa, bersikaplah serius. Gu Jingseng, apa kamu menganggapku tidak ada? Pacarmu menghantam kepalaku, kamu meninggalkanku, dan di sini kamu malah bermesraan dengannya. Sayang, aku akan mengurus sesuatu sebentar. Ayo bicara di luar. Nona Liang, malam ini kamu tidak bisa pergi. Paman kepala pelayan, kenapa Anda ada di sini? Gelang Anda? Kalau saja aku tidak meminjam cacing boneka untuk mengendalikan kepala pelayan Gu Jingseng, lalu meracuni gadis kecil ini, kekuatannya pasti akan sulit untuk menangkapnya. Lepaskan aku. Aku akan mencakar wajahnya sampai hancur. Tubuhnya adalah tempat terbaik bagiku untuk mengembangbiakkan serangga beracun. Begitu aku menjadi satu dengannya, dia akan menjadi tempat yang bagus bagiku untuk memelihara serangga beracun. Apakah dia akan mati? Dia akan menderita lebih parah daripada mati. Jangan meronta. Kau tidak akan bisa melarikan diri. Jadi, racun serangga pada gelang yang diberikan Liana itu dari kau? Kalau tidak begini, bagaimana aku bisa menangkapmu, Santa Serangga Liang Mengmeng? Menurutmu, apa yang menyenangkan dari bergaul dengan orang biasa seperti Gu Jingseng? Santa, lebih baik berikan serangga turunanmu padaku. Biarkan aku dan kau melahirkan pewaris ras serangga. Aku jamin,
Aku pasti akan menyelamatkan nyawamu. Makhluk tua dan jelek. Menjijikan. Kalau begitu, aku akan tunjukkan padamu apa yang disebut menjijikkan yang sesungguhnya. Tidak, tidak. Cacing turunan itu tidak ada padamu. Kamu menyembunyikannya di mana? Hanya kamu yang pantas mendapatkan cacing turunan itu. Mimpi. Dasar gadis nakal, masih mau kabur? Kalau begitu, biar ular suciku yang mengikatmu. Lao Jin, kemana saja kamu? Lao Jin, apa kamu ada di ruang bawah tanah? Cepat keluar, aku ada urusan denganmu. Dasar Shizu, kamu memperlakukanku seenaknya. Cepat atau lambat aku akan mencincangmu. Jadikan saja kau santapan cacing beracunku. Kau. Kenapa aku? Meskipun kamu ingin menjilatku, kamu tidak boleh menculik wanita Gu Jingsheng dan membawanya ke sini. Di sini sangat dingin. Bagaimana kalau dia kedinginan dan sakit? Siapapun, bawa dia ke kamarku. Ini hadiah darimu. Aku tidak hanya akan merebut perusahaan Gu Jingsheng, aku juga akan meniduri wanitanya. Lihat saja bagaimana Gu Jingsheng bisa melawanku. Lihatlah dirimu, bahkan tak lebih baik dari seekor anjing. Mengapa masih dia mematung? Cepat pergi. Begitu aku mendapatkan cacing turunan, aku akan menghabisi si Zhou ini. Hei, 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 bangun. Cepat bangun. Aku tidak suka tidur dengan orang mati. Kalung jelek macam apa ini? Sangat buruk rupa. Cacing pembatas yang ditanamkan oleh orang tua itu padaku sudah diangkat. Dasar gadis nakal. Sudah memukulku masih mau kabur? Gadis kurang ajar. Hari ini aku akan membunuhmu di ranjangku. Aku sarankan kamu segera melepaskanku sekarang. Kalau tidak, aku tidak akan bersikap baik padamu. Wah, berani mengancamku. Aku ingin dengar. Bagaimana kamu tidak akan bersikap baik padaku? Ah, memaki atau memukulku? Apa kamu bisa memukulku? Dasar gadis nakal, sombong sekali. Hari ini aku akan memberimu pelajaran agar kamu mengerti akibat dari membuatku marah. Ini diselamatkan dengan nyawa Xiao Liu. Cari orang yang dapat dipercaya untuk membentuk tim baru. Bahkan jika Xiao Liu tidak sadarkan diri. Kita harus menyelesaikan pengembangan proyek ini. Baik. Apakah Liang Mengmeng masih di rumah sakit? Itu Zhou Chongjin. Aku tidak tahan lagi. Gu Jingsheng, cepat bawa dia kembali. Bukankah kamu menyukai ini? Kenapa lari? Aku sudah tidak suka lagi. Tolong lepaskan aku. Saat kamu memukulku, kamu menyukainya. Saat aku memukulmu, kamu tidak suka. Aku tidak akan mengizinkannya. Nyonya besar, aku sungguh tahu aku salah. Aku mohon padamu, lepaskan aku. Aku. Tadi itu tuan muda ini yang lengah, sehingga kamu bisa merebut cambuknya. Sekarang giliranku. Aku sungguh menyukai cambuk ini. Suara saat mengenai badan, sungguh merdu. Aku sarankan padamu, kamu hentikan sekarang juga. Masih ada waktu. Cih, berhenti. Aku, Zhou Chongjin, sudah sebesar ini. Belum tahu bagaimana cara menulis kata berhenti. Jangan pukul. Aku tidak tahan lagi. Lanjutkan. Jangan, berhenti. Kau datang. Asisten khusus Fang, ini serahkan padamu untuk diurus ya. Aduh. Sepertinya Liang Mengmeng telah menanamkan serangga turunan itu ke tubuh Gu Jingsheng. Kenapa kau ada di rumah Zhou Chongjin? Apa kau tahu siapa Zhou Chongjin itu? Mereka yang menangkapku. Hei, kau salah jalan ya. Ini bukan jalan menuju rumahmu. Zhou Chongjin suka sekali menculik orang. Ikat tangan dan kakinya, gantung dia di depan pintu klub. Liang Mengmeng, kau masih orang keluarga Guku. Jika nanti ada yang berani mengganggumu, beritahu aku. Kau menggangguku.
Kau sudah janji mau tidur bersamaku, tapi sampai sekarang belum tidur denganku. Jika terus ditunda, aku bisa mati. Hei, malam ini kita tidur bersama ya. Tenang saja, aku sangat lembut saat tidur. Jika kau tidak bisa, aku punya obat yang diberikan Penatua Agung padaku. Dan juga, Diam. aku. Buka pintunya. Jing Sheng, Meng Meng, cepat pergi. Ada orang yang mengejarku. Berhenti, jangan lari. Berhenti, jangan lari. Berhenti. Dia bersembunyi di bawah rumahku. Dia memaksaku untuk kembali padanya. Kalau aku tidak setuju, dia akan mati bersamaku. Jing Sheng, tolong biarkan aku tinggal di rumahmu sebentar saja. Setelah polisi menangkapnya, aku akan segera pindah, oke? Tentu saja, aku tidak keberatan. Tinggal satu orang lagi di rumah, pasti akan jadi lebih ramai. Ikutlah denganku sebentar. Kau jelas tahu dia berbohong. Kenapa kau membiarkannya tinggal? Gelang itu memang darinya, tapi racun serangga di gelang itu adalah ulah kakek tua mesum itu. Kemungkinan besar dia datang ke sini untuk membantu kakek tua mesum itu mendapatkan serangga derivatif. Kau takut dia akan menyakitiku. Penatua Agung berkata, musuh harus berada di dekat kita barulah aman. Tenang saja, aku akan melindungimu. Aku butuh perlindunganmu. Jelas kau yang takut Liana menyakitiku. Tapi masih saja menyangkalnya. Tuan, Nona Liang, Nyonya mengirimkan sesuatu untuk Anda. Saya sudah menyuruh orang menaruhnya di kamar bawah. Saya akan lihat. Nona, silakan. Ini apa yang tertulis di sini? Ini. Nyonya bilang, selama Anda mengenakan piyama ini berputar sedikit, Anda bisa tidur sesuka Anda. Nyonya juga berpesan agar Anda semangat dan segera memberi keturunan pada keluargaku. Terima kasih. Apa yang sedang kau lakukan? Apaan yang kau lakukan ini? Liang Meng Meng, kau naik keranjang Jing Sheng dan menjadi Nyonya Gu. Sekarang kau masih ingin menggodanya dan melahirkan anaknya. Aku beritahu, itu tidak mungkin. Keluar. Atau lehermu kupatahkan. Pilih sendiri. Liang Meng Meng, jangan harap kau bisa mengandung anak Jing Sheng. Aku tidak akan pernah mengizinkannya. Pergi keluar. Apa maksudmu? Apa ini rumahmu? Kau di mana? Aku harus bertemu denganmu sekarang juga. Aku mau Liang Meng Meng mati. Sekarang juga. Sayangku, Hei, tunggu sebentar. Kapan kau akan membiarkan Liang Meng Meng mati? Aku tidak sabar. sudah kubilang, Liang Meng Meng adalah wadah terbaik untuk memelihara cacing beracun. Liang Meng Meng tidak boleh mati. Kalau kau tidak mau membunuhnya, aku akan cari orang lain untuk membunuhnya. Kau ingin Liang Meng Meng mati, itu juga bisa saja. Gelang ini bisa menyerap sari kehidupan seseorang. Cari cara untuk menaruhnya di kamar Liang Meng Meng. Begitu gelang ini berubah menjadi merah darah. Itulah saat kematian Liang Meng Meng. Kau menginginkan darahnya. Darah Liang Meng Meng adalah hal yang sangat baik untuk memelihara cacing beracun. Kemarilah, aku akan mengajarkanmu cara memelihara cacing beracun ini. Liang Meng Meng, kau. Apa yang kau lakukan? Astaga, apa yang kau lakukan? Cepat turun. Aku tidak mau turun. Kalau kau tidak berjanji untuk tidur bersamaku, aku tidak akan turun. Oh ya, aku juga harus mutarnya. Jangan sampai kau menyesal nanti.
Tutup selimutnya dengan baik, nanti kamu bisa kedinginan ya. Sudah, ayo tidur. Tidur yang kamu maksud. Hanya ini. Tidur saja, jangan bicara. Meng-meng. Serangga evolusioner. Begitu menemukan orang yang ditakdirkan, ia akan melepaskan racun masuk ke dalam darah orang itu. Sementara darahmu sudah menyatu dengan serangga evolusioner. Hanya dengan percampuran darah kalian berdua, baru bisa melawan racun dengan racun. Dan anak dari kalian berdua adalah jaminan kelangsungan hidup serangga evolusioner. Jadi setelah menemukan orangnya, kamu harus mengurangi bicara, banyak tidur, selesaikan tugas ini secepatnya, dan kembali ke desa Miao. Ingat baik-baik, asal kamu cukup banyak tidur, kamu pasti bisa hamil dan menyelesaikan tugas. Tidur saja bisa hamil? Tugas ini terlalu mudah. Yang paling kusukai adalah tidur. Penatua Agung, jangan khawatir. Aku jamin tugas ini selesai. Aku pergi sekarang. Aku sudah melaksanakan perintah Penatua Agung dengan sangat ketat. Anak pasti akan segera datang. Tidur sekarang. Bekas gigitan di lehermu itu dari mana? Liang Meng-meng. Dasar kamu murahan dan tidak tahu malu. Tidak pantas hidup di dunia ini. Kenapa kamu belum mati juga? Aku murahan. Tidak tahu malu. Tidak pantas hidup di dunia ini. Aku harusnya mati saja. Ayo, pergi ke jalanan di luar sana. Biarkan mobil menabrakmu sampai mati. Biarkan mobil menabrakku sampai mati. Biarkan mobil menabrakku sampai mati. Liang Meng-meng. Benarkah racun serangga ini bisa digunakan mengubah seseorang menjadi boneka? Saya sudah memberikan serangga boneka itu kepadamu. Cukup dengan kamu tersenyum sambil menatap mata orang itu. Dia akan menuruti perkataanmu. Tidak peduli apapun itu, bahkan bila kamu menyuruhnya untuk mati. Hanya saja sekarang, kemampuanmu masih rendah. Saat dia lengah, memasukkan serangga, orang itu tidak sadar. Hanya bisa bertahan selama 3 menit. Setelah diperiksa, Nona Liang hanya mengalami luka luar, bisa keluar dari rumah sakit setelah diperban. Lakukan pemeriksaan mendalam lagi. Istri saya tidak boleh kenapa-kenapa. Istri? Kalian berdua ini sudah menikah. Apa ini tidak terlihat jelas? Jika kalian berdua tidak ingin segera punya anak, saya sarankan lakukan MRI lagi. Baik. Tidak, kami sudah tidur bersama kemarin. Mungkin saja saya sudah hamil sekarang. Liang Meng-meng. Gu Jingsheng milikku. Kau berani merebutnya dariku. Dasar wanita jalang. Mati kau, mati kau, mati kau, mati kau. Meng-meng.
Aku dengar lukamu sudah hampir sembuh. Aku sengaja membelikan buah-buahan untuk menjengukmu. Tuan Gu, Nona Liang memiliki masalah jantung. Mari kita bicara di luar. Ketika saya memeriksa Nona Liang, saya menemukan dia memiliki gejala gagal jantung. Situasinya memang sangat serius. Jika tidak segera diobati, sangat mungkin dia tidak akan bertahan lebih dari 3 bulan. Aku sedang sangat terburu-buru. Jika aku tidak segera tidur denganmu, aku akan mati. Kau sudah berjanji akan tidur denganku, tapi kau belum tidur denganku. Jika kita menundanya lebih lama lagi, aku akan mati. Tidur denganku? Dia tidak membohongiku. Dia benar-benar sakit. Dari mana bekas gigitan di lehermu itu? Aku tertabrak mobil karena dirasuki cacing boneka mata ular suci dengan metode mengendalikan cahaya, menghipnotis orang. Jin Wang memang ahli dalam memelihara ular suci. Liana dan Jin Wang ternyata bekerja sama. Meng Meng. Apelnya sudah selesai dikupas untukmu. Liana, sekarang kamu sudah takut ya? Kamu memakai cacing boneka untuk mengendalikanku saat kamu ditabrak mobil, kenapa tidak merasa takut? Hah? Sudah aku beri peringatan padamu, jauhi Jin Wang. Kamu pikir dia memberimu cacing boneka? Itu artinya dia menolongmu? Apa kamu tahu? Begitu cacing itu berakar dalam darahmu, tanpa perlindungan cacing kehidupan, kamu akan mati dengan 7 lubangmu berdarah. Apa kamu tahu itu? Gingseng, Liang Meng Meng mau membunuhku. Dia mengganggumu lagi? Tidak, aku yang mengganggunya. Sungguh bagus kalau kamu pintar. Gu Gingseng, apapun yang dia lakukan, kamu akan tetap melindunginya. Lalu hubungan kita selama bertahun-tahun ini, apa artinya? Anggap saja kamu besar kepala. Saat aku dan istriku pulang, aku tidak ingin melihatmu masih di keluargaku. Pergi. Aku akan membuat kalian menyesal atas perlakuan ini kepadaku. Aduh, kamu membiarkan musuhmu kabur. Dia tidak berada dalam pengawasan kita. Itu tidak aman. Mulai sekarang ini, apapun yang kamu ingin lakukan padaku, silakan saja. Tidur juga boleh. Boleh. Gu Gingseng, apakah dia juga terbentur kepalanya? Semua orang yang telah menyakitiku harus membayar mahal. Hai, kamu sedang apa? Yang terluka parah itu otakku, bukan kakiku. Anggap saja kakimu yang terluka parah. Kamu tidak demam, kan? Apa kamu perlu ke rumah sakit juga untuk melakukan MRI, memeriksa otakmu? Aku bisa jalan sendiri. Kamu tidak perlu bersikap segan begitu. Kamu tidak perlu pura kuat di hadapanku. Aku tahu semua kondisi tubuhmu. Tenang saja. Dengan aku di sini, kamu tidak akan mati. Dia sudah tahu soal cacing sehati dan cacing turunan. Kalau begitu, apakah aku bisa tidur denganmu setiap hari sampai aku hamil? Tidur dengan caramu tidak akan membuatmu hamil. Lalu, bagaimana cara tidurnya? Ingin tahu? Aku akan ajari kamu. Kenapa berhenti? Liang Meng Meng. 2 orang yang saling mencintai baru bisa melakukan hal untuk memiliki anak. Jadi, apakah kamu mencintaiku? Aku cinta. Aku ingin punya anak dengannya. Tentu saja aku mencintainya. Dia mencintaiku. Anakku akhirnya mengerti. Nyonya, saya akan membantu membawakan barang bawaan Nyonya kembali ke kamar. Ya. Cepatlah pergi, cepatlah pergi. Dokter Lee, kaulah yang menculikku ke sini.
Jangan bicara sekasar itu. Kekasihku hanya mengundang Nyonya Gu untuk berkunjung ke sini. Hanya membantu sedikit. Dr. Lee, kau dan Gingseng sudah belasan tahun menjadi teman sekelas. Kau bersekongkol dengan orang luar untuk menculik ibunya? Kau tidak takut dia memutuskan hubungan denganmu setelah tahu ini? Masih ingat kalau kami ini teman sekelas selama belasan tahun ya? Aku mencintainya selama belasan tahun, tapi dia menjauhiku hanya karena wanita murahan itu. Dia sungguh pantas mendapatkannya. Ini memang sudah sepantasnya untuknya. Dan kau tahu betapa aku mencintainya. Tetapi apa yang kau lakukan demi menjodohkannya dengan Liang Mengmeng? Apa yang kau lakukan? Ini semua karena kau memaksaku. Aduh, kenapa kita buang waktu saja bicara dengannya. Lao Jing, cepat keluarkan barang bagusmu itu. Hahaha, Apa itu? Apa yang mau kau lakukan? Nyonya tua. Makan ini. Makan ini. Saat tiba waktunya untuk itu. Memberi pelajaran kepada Gu Jingsheng, kau akan punya tenaga. Buka mulutmu. Jangan. Astaga, Nyonya. Kemana saja Anda? Kenapa Anda menghilang saat saya berbalik sebentar? Di mana putraku? Aku ada sesuatu untuknya. Nyonya. Ada apa dengan Nyonya? Mama, kemana saja, Ma? Kepala pelayan bilang Mama menghilang. Telepon juga tidak bisa dihubungi. Meng, Jingsheng, cepat lari. Mereka ingin membunuh kalian. Mama, omong kosong apa yang Mama katakan? Siapa yang mau membunuh kami? Jangan mendekat. Tidak mau makan. Jangan mendekat. Nyonya. Nyonya. Mama, Mama, kenapa Mama memukulnya? Dasar udik yang tidak pantas berada di sini. Apa dia layak kau lindungi di belakangmu? Gu Jingseng. Apa kau? Mau melawan mamamu? Bibigu seperti orang yang berbeda. Pasti telah terjadi sesuatu. Sini kau. Nyonya. Nyonya. Dasar wanita yang sangat murahan. Hanya mengandalkan dirimu. Cepat ceraikan putraku. Bercerai. Segera bercerai. Nyonya. 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 Dokter Wu, kau datang tepat waktu. Lihat ada apa dengan Mama. Kondisi Nyonya Gu tampaknya tidak ada yang aneh. Mungkinkah dari sisi mental? Apakah dia mengalami goncangan? Dia terkena racun serangga. Ulat beracun dari Miao Jiang, aku hanya pernah melihatnya di novel. Tidak kusangka itu benar ada. Ilmu ulat dari Miao Jiang kami tentu saja ada. Ini tidak seperti yang kalian katakan hal aneh dan tak masuk akal itu. Lalu bagaimana cara mengobati? Nyonya Gu, bagaimana cara mengobatinya? Kalau ulat pemersatu hatiku masih ada, aku bisa membantunya mengeluarkan ulat beracun itu, lalu memakannya, dan itu akan selesai. Tapi sekarang ulat pemersatu hatiku telah diambil oleh Gu Jingseng. Kapan aku mengambil ulat pemersatu hatimu? Kalau bukan karena ulat pemersatu hatiku, kau sudah tercabik oleh ulat derivatif, dan mati meledak. Kau tahu itu. Apalagi itu ulat derivatif. Itu sayang kecilku. Aduh, saat aku baru tiba di sini, dia sudah masuk ke dalam tubuhmu, membuatku harus mengejarmu kemana-mana. Sayang kecil, aku datang untuk menyelamatkanmu. Jadi, sejak awal kau mendekatiku, hanya untuk menangkap kembali ulatmu. Tidak sepenuhnya. Aku juga ingin punya anak denganmu. Hanya jika aku punya anak denganmu, ulat pemersatu hati dan ulat derivatifku bisa kembali ke tubuhku bersama-sama. Jadi, kau sama sekali tidak menyukaiku? Suka yang kau katakan sebelumnya. Sejujurnya, kau hanya membohongiku. Aku. Liang Mengmeng. Dua orang yang saling mencintai, baru bisa melakukan hal untuk membuat anak. Jadi, apa kau mencintaiku? Suka. Aku suka. Aku suka kau menciumku. Suka kau memelukku. Suka kau mengajariku tidur. Dengan cara ini, aku bisa mendapatkan racun serangga. Dan juga bisa menyelamatkan bibigu. Aku tidak membohongimu. Oh, begitu rupanya. Dia sama sekali tidak menyukaiku. Dia sama sekali tidak menginginkanku. Dia mau tidur denganku. Hanya untuk mengambil dua serangga di tubuhku. Kepala pelayan, di mana dia? Kemana dia pergi?
Liang Meng Meng, kenapa tubuhmu sedingin ini? Aduh. Setelah diperiksa, fungsi tubuh Nona Liang tidak ada masalah. Namun semua organ dalam mengalami kegagalan. Dengan kondisi ini, sepertinya dia tidak akan bertahan sampai besok. Apa maksudmu tidak akan bertahan sampai besok? Dia baik saja tadi siang. Apa kau bukan dokter? Cepat selamatkan dia. Dokter tidak bisa menyelamatkanku. Gu Jingseng, sekarang hanya kau yang bisa menyelamatkanku. Jangan takut. Kamu akan baik-baik saja. Aku akan mencari tim medis terbaik di seluruh dunia untuk mengobatimu. Pasti bisa menyelamatkanmu. Aku ingin punya anak denganmu. Hanya jika aku punya anak, aku bisa bertahan hidup. Liang Meng Meng, kamu harus sangat mencintai orang ini. Baru bisa melakukan hal seperti punya anak dengannya. Apa kamu tahu itu? Tapi, aku hanya suka kamu menciumku, memelukku. Tidak ada orang lain yang boleh. Saat aku merasa paling sedih, orang pertama yang kupikirkan juga kamu. Masa ini tidak dihitung sebagai suka? Atau, kamu memang tidak menyukaiku dan tidak mau punya anak denganku? Tentu saja tidak. Saat ini fisikmu tidak kuat menanggungnya. Tunggu sampai kamu sembuh. Aku akan memberikannya padamu. Kita tidak bisa sekarang. Tapi sebentar lagi aku akan meninggal. Gu Jingsheng, apa kamu benar tidak ingin menyelamatkanku? Meng Meng, kamu sedang sakit sekarang. Tunggu kamu pulih. Tunggu aku pulih. Kalau tunggu aku pulih sudah terlambat. Gu Jingsheng, aku sangat kesakitan. Aku kesulitan bernapas. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Gu Jingsheng, tolong aku. Liang Meng Meng, jika kamu menginginkannya, kamu harus bertanggung jawab sepenuhnya. Apa kamu yakin ingin melanjutkan? Karena sudah setuju, maka kamu sama sekali tidak boleh menyesal. Kenapa menghindar? Bukankah kemarin sudah kulihat? Masih sakit? Sudah tidak sakit lagi, tapi cacing sehati dan cacing turunan masih belum kembali. Jika ingin mereka kembali, maka itu harus terjadi saat aku mengandung, agar mereka kembali bersama anak itu. Jadi, jika kau ingin aku cepat sembuh, aku harus segera mengandung anak. Ingin anak? Aku akan membantumu lagi. Gu Jingsheng, Gu Jingsheng. Nyonya, cepat kembalikan pisau itu padaku. Cepat. Nyonya. Lepaskan aku. Aku Nyonya, akan Nyonya. membunuhnya. Belah dia. Bu, Cacing Bu, beracun sadarlah itu ada di sedikit. hatinya. Mati saja. Bu, Nyonya, dia adalah Tuan. Dia putra Anda. Dia terkena racun cacing. Sekarang dia tidak merasakan sakit sama sekali. Tidak bisa mendengar dan juga tidak bisa melihat. Kecuali dia menyelesaikan tugas yang ditetapkan pihak lain. Dan tugasnya sekarang adalah membunuh Gu Jingsheng. Jadi apakah kita harus melihatnya membunuh Tuan? Apa saya harus melihat saja dia membunuh Tuan? Ibu. Syukurlah, tidak apa-apa.
Untung ada Nona Liang. Kamu tidak apa-apa, Meng Meng. Saya kesulitan bernapas. Saya merasa semua darah saya mengalir deras dengan cepat. Di kamar ini, ada serangga pemakan manusia. Saya pernah melihat gelang ini di tangan Dr. Lee. Kenapa ada di sini? Serangga pemakan manusia bisa menukar darah orang yang diracun. Liana membantu Jin Wang menukar darah saya. Jin Wang tahu cacing turunan ada di tubuhmu. Dia tidak bisa mengendalikannya. Jadi dia menyuruh bibigu untuk mengambil cacing turunan di tubuhmu, lalu menggunakan darah saya untuk memelihara serangga beracun. Orang tua di sebelah Zhou Chongjin. Jika cacing turunan tidak ada di tubuhmu, seekor serangga pemakan manusia belaka mana mungkin bisa melukai saya? Zhou Chongjin berani menyentuh orang saya. Mencari masalah. Jaga mereka baik-baik. Nona, Asisten khusus Fang, kirimkan lokasi Zhou Chongjin kepada saya. Lao Jin, taktikmu menggunakan tangan orang lain. Sungguh hebat. Berita utama besok akan menjadi Gu Jingsheng perutnya dibedah oleh ibu kandungnya sendiri di villa. Hahaha, mantap. Gu Jingsheng sudah mati dan si Zhou ini juga sudah tidak berguna. Berikan bungkusan obat ini agar dia meminumnya. Direktur Muda Zhou, aku ingin bersulang untukmu. Kalian berdua, pergi. Kau berani merusak rencanaku. Kau tidak ingin hidup lagi ya? Dasar orang tua bangka. Kau makan dariku, minum dariku, pakai barangku. Kau masih berani memukulku. Liana, dasar kau wanita jalang. Di belakangku, apa yang sudah kau lakukan dengan orang tua bangka ini? Kaulah yang terlalu bodoh. Malam itu, aku memang sudah bersama dengan Jin Wang. Siapa yang mau merayumu, dasar bodoh? Hei Zhou, aku beritahu kau. Kau baru saja meminum 5 racun yang kuracik sendiri. Setelah 10 menit, kau pasti akan mati dengan darah mengalir dari 7 lubang tubuhmu. Setelah kau mati, aku akan membuat pengumuman untukmu. Yang isinya, kau menyewa pembunuh untuk membunuh Gu Jingsheng. Dan sekarang kau meninggal karena rasa bersalahmu. Mengenai hartamu, aku akan menjaganya dengan baik untukmu. Tolong aku. Siapa yang bisa menyelamatkanku saat ini? Gu Jingsheng, kau belum mati. Tolong aku, Jin Wang dan Liana, mereka akan membunuhku. Zhou Chongjin, kau mencoba membunuhku. Dan kau masih ingin aku menolongmu? Katakan di mana Jin Wang dan Liana berada. Jika kau tidak bisa mengatakannya, aku akan membuatmu mati sekarang juga. Aku benar tidak tahu. Aku hanya tahu Liana dan orang tua itu terus mengincar apapun serangga beracun itu. Dia pasti akan pergi ke keluarga Gu lagi. Liang Meng Meng dalam bahaya. Gelang dan serangga beracun itu belum didapatkan. Kenapa kau begitu yakin? Keluarga Gu sudah tamat. Kecuali Liang Meng Meng hamil dan membiarkan cacing turunan dan cacing sehati kembali ke dalam tubuhnya. Kalau tidak ada yang bisa menghancurkannya. Serangga pemakanku. Bahkan jika dia adalah gadis suci Miao Jiang, itu tidak akan berguna. Justru kau, Gu Jingsheng mati. Kau rela? Menurutmu, apakah aku rela atau tidak? Cacing inti hidupku. Aku harus berterima kasih padamu karena sudah memberitahuku untuk membunuh seseorang yang memiliki ilmu serangga. Kau harus mengambil cacing inti hidupnya. Sudah kubilang, aku ingin mendapatkan Gu Jingsheng, bukan menyuruhmu membunuhnya. Kau tidak mewujudkan mimpiku. Kau pantas mati. Lupa memberitahumu. Racun yang kutaruh di minumanmu adalah bubuk 5 racun yang kau berikan padaku.
Lebih baik mengandalkan diri sendiri daripada meminta bantuan orang lain. Ular kecil King, mulai sekarang, aku adalah tuanmu. Liang Meng Meng, kau merebut Gu Jingseng dariku. Maka kau harus memberiku posisi gadis suci sebagai ganti rugi. Liang Meng Meng, Apa yang akan kau lakukan? Liang Meng Meng, jika kau tidak ingin dia mati, cepat keluar sekarang juga. Aku di sini. Lepaskan dia. Ternyata kau masih hidup. Tapi, kau tidak akan lama lagi hidup. Hari ini, aku datang khusus untuk memberimu hukuman. Nona Liang. Cepat lari. Mencari mati. Liang Meng Meng, aku lihat sampai kapan kau bisa bersembunyi. Setelah aku mendapatkan cacing sehati dan cacing turunan itu, baru aku akan membereskannya perlahan-lahan. Gu Jingsheng, aku sangat mencintaimu. Aku sudah sangat baik padamu. Kau tidak memilihku, malah bersikeras bersama Liang Meng Meng, si pembawa sial itu. Akhirnya, kau berakhir dengan mengalami luka parah oleh ibumu sendiri. Jangan salahkan aku. Jika harus menyalahkan, salahkan saja Liang Meng Meng si pembawa sial itu, yang mencelakakanmu. Liang Meng Meng, kau berani bermain curang denganku, sungguh tak tahu diri. Ular suci penjaga jiwa milik Jin Weng, kenapa ada di tanganmu? Kau membunuhnya. Dia bisa menggunakan cacing pemakan manusia untuk mengganti nasib darahmu dan mencuri cacing penjaga jiwamu. Kenapa aku tidak bisa menggunakan cara yang sama untuk mencuri cacing penjaga jiwanya? Tidak hanya itu, aku juga ingin cacing penyatu hati dan cacing turunan. Katakan, dua cacing beracun itu yang ada di tubuh Gu Jingseng pergi kemana? Jadi, bibiku dikendalikan oleh cacing beracun, Gu Jingseng diburu, semua ini ada hubungannya denganmu? Liana, bibiku tidak pernah berbuat buruk padamu. Bagaimana kau bisa melakukan ini padanya? Kau tahu, racun cacing ini, kecuali dia meninggal, atau Gu Jingsheng meninggal. Jika tidak, racun itu tidak akan bisa dihilangkan. Kenapa aku tidak boleh menyakitinya? Dia jelas tahu, aku menyukai Gu Jingsheng, tapi hanya karena kau menyelamatkannya, dia malah menjadikanmu menantu perempuannya. Bagaimana denganku? Aku ini dianggap apa? Meninggalkanku begitu saja, membuangku seperti sampah. Mereka yang bersalah padaku lebih dulu, orang yang bersalah padaku harus membayar harganya. Termasuk kau. Liang Meng Meng, darahmu sudah hampir seluruhnya diserap oleh cacing pemakan manusia, sama sekali tidak mungkin kau bisa lagi menerima cacing penyatu hati dan cacing turunan. Jangan melawan lagi, serahkan baik-baik, aku bisa membiarkan tubuhmu tetap utuh. Katakan, di mana cacing penyatu hati dan cacing turunan itu? Jika kau tidak bicara, aku akan membuatmu mati. Kamu menginginkan serangga turunan. Seharusnya datang kepadaku. Gu Jingseng, kamu belum mati? Aku belum mati. Membuatmu sangat kecewa. Liana, kamu dan Jin Weng meracuni Zhou Chongjin di bar. Berusaha membunuh. Zhou Chongjin, ini sudah dilaporkan ke polisi. Kamu tidak akan bisa lari. Gu Jingsheng, kenapa kamu begitu kejam padaku? Aku tahu Jin Weng telah membunuhmu. Aku ingin membalaskan dendammu. Aku membiarkan dia mempermainkanku. Tapi kamu malah menginginkan nyawaku. Liana, menyerahlah. Ular suci ini tidak bisa dikendalikan oleh orang biasa. Jika kamu menggunakannya, ia juga pasti akan menyerang balik dirimu. Saat itu, seluruh tubuhmu pasti akan membusuk. Liang Meng Meng, diam. Jika bukan karena kehadiranmu, aku dan Jingseng, kami berdua mungkin masih punya kesempatan. Bagiku kamu tidak pernah punya kesempatan. Gu Jingsheng, kamu benar kejam. Mengapa kamu melakukan ini padaku? Di mana orangnya? Kabur. Kali ini tidak tertangkap. Mereka pasti akan kembali untuk membalas dendam.
ke rumah sakit. Ada apa? Kenapa aku merasa ada yang mengikuti kita? Jangan terlalu tegang. Liana sekarang sedang dicari di seluruh kota. Begitu dia muncul, dia akan ditangkap. Tuan gawat, nyonya kambuh. Ibu, Dia ada di belakangmu. Nyonya, Bibiku? Bibiku? nyonya, Ketahuan. Gu Jingsheng, aku sangat mencintaimu. Kenapa kau tidak pernah melihat kebaikanku? Kau tidak menginginkanku. Kalau begitu kau harus mengganti kerugianku. Berikan cacing racun yang ada di tubuhmu padaku. Berikan padaku serangga beracun yang ada di dalam tubuhmu itu. Liana. Gu Jingsheng. Oh baik, baik saja. Serangga racun dalam tubuh bibigu belum sepenuhnya hilang. Liana juga menyuntik bibigu dengan obat psikotropika. Untuk menyelamatkan nyawa bibigu, aku harus membuatnya memasuki kondisi tidur pulas. Setelah serangga koneksi jiwaku dapatkan kembali, mungkin aku bisa membantu bibigu menghilangkan racun serangga itu. jadi hal terpenting saat ini adalah membuatmu hamil. Untuk saat ini adalah cara terbaik. Tadi, dia ingin merobek hatiku guna mengambil serangga turunan itu. Selama serangga racun itu ada di tubuhmu, kau akan semakin berada dalam bahaya. Mengkhawatirkanku? Liana memang menguasai teknik serangga. Kau bukan tandingannya. Baiklah, aku mengerti. Mengerti apa? Kembali dan punya anak. Pantas saja Liang Mengmeng ingin memikat Gu Jingsheng untuk tidur bersama. Ternyata hanya dengan hamil. Dia bisa mendapatkan serangga turunan. Aku sudah bilang, aku tidak mau bertemu siapapun. Apa telingamu tuli? Cepat pergi dari sini. Hantu, tolong usir makhluk mengerikan ini dariku. Cepat, tolong aku. Kalau kau berteriak lagi, sekarang juga akan kuantar kau bertemu Lao Jin. Liana, kenapa kau bisa berubah menjadi monster ini? Liang Mengmeng memang benar. Jin Weng hanya menjadikanku wadah serangga. Meskipun aku sudah membunuhnya dan mengambil ular intinya, itu membuatku tidak menjadi manusia maupun hantu. Jadi, satu-satunya cara yang kumiliki sekarang adalah mendapatkan serangga turunan yang dia sebutkan. Aku ingin kau membantuku. Kau pantas mendapatkannya. Siapa suruh kau mengkhianatiku? Dan bahkan mencoba menusukku sampai mati. Sekarang kau masih mengharapkan aku membantumu. Mimpi. Kau, jangan marah. Kau mau aku melakukan apa? Aku akan mendengarkanmu, asal aku bisa tetap hidup. Aku ingin kau sekarang juga pergi ke kantor polisi untuk menutup kasus ini. Lalu bantu aku membuat identitas palsu. Aku harus berhasil menyusup ke keluarga Gu. Kau mau ke keluarga Gu untuk apa? Kau tidak mungkin masih ingin tidur dengan Gu Jingsheng, kan? Kau sekarang sudah jelek seperti hantu wanita. Jangan. Aku akan mendengarkanmu. Aku akan segera pergi menutup kasus ini dan mengantarmu ke keluarga Gu. Bangun. Direktur Gu, kali ini, jika kamu tidak cepat datang ke bar dan meminta pelayan bar menemukanku, lalu membawaku ke rumah sakit, sekarang aku mungkin sudah terkubur dengan rumput setinggi 1 meter. Aku datang hari ini, khusus untuk berterima kasih padamu. Aku memutuskan untuk membubarkan tim robot medis sepenuhnya, dan mundur selamanya dari proyek robot medis. Aku berencana untuk berlibur ke luar negeri beberapa hari, untuk menenangkan pikiran. Ini adalah data eksperimen. Kamu lihat apakah orang di timmu bisa menggunakannya.
Oh, iya, Direktur Gu. Aku dengar Xiao Liu, insinyur chip perusahaanmu, sudah siuman, dan dia membutuhkan asisten rumah tangga. Aku kebetulan punya seseorang di sini. Coba kamu pertimbangkan dia beberapa hari dulu. Lihat apakah dia cocok atau tidak. Kalau cocok, baru kirimkan dia ke Xiao Liu. Jangan khawatir, semua biaya ini, aku yang akan menanggungnya. Apa aku kekurangan uangmu ini? Atau aku kekurangan set data darimu ini? Zhou Chongjin, orang yang seharusnya kamu mintai maaf bukanlah aku. Kalau begitu, bagaimana kalau aku segera ke rumah sakit sekarang, dan meminta maaf langsung pada Xiao Liu? Asisten khusus Fang, bawa dia pergi. Baik. Wajahmu terlihat sangat akrab. Direktur Gu terlalu berlebihan. Orang kecil seperti kami, mana mungkin bisa mengenal Direktur Gu? Lepaskan maskermu. Di Direktur Gu, wajahku jelek. Aku sangat takut jika membuat Direktur Gu kaget. Tidak enak untuk melepas masker. Tidak perlu khawatir. Atau aku panggil seseorang untuk bantu melepaskannya. Gu Jingseng. Asisten pribadi yang dikirimkan oleh Zhou Chongjin setelah diuji coba beberapa hari. Dia akan dikirim ke rumah sakit untuk merawat Xiao Liu. Zhou Chongjin belum sepenuhnya pulih dari racunnya, tapi dia sudah keluar dari rumah sakit. Dia buru pergi ke luar negeri. Dia buru keluar dari rumah sakit dan juga buru pergi ke luar negeri. Kenapa kedengarannya seperti sedang menghindari seseorang ya? Pintar. Dia menelepon kantor polisi untuk menutup kasus, membatalkan pencarian terhadap Liana. Dan sekarang buru ingin ke luar negeri. Jelas sekali ada orang yang mengancamnya. Oh, Liana. Umpan telah dimakan. Kau pergi menemui Wu Tao di rumah sakit lagi. Ya, Dokter Wu bilang hal seperti ini. Tidak bisa dilakukan secara terburu-buru. Hei Gu Jingsheng, apa kau benar tidak bisa ya? Kenapa sudah berkali-kali begini, tapi masih belum berhasil? Apa kau tidak tahu kalau waktunya terlalu singkat, itu tidak akan terdeteksi? Kalau begitu, kau perpanjang waktunya. Apa kau masih ingin menyelamatkan ibumu atau tidak? Jika kita nunda terus, kita semua akan mati bersama. Hei, apa yang kau lakukan? Memperpanjang waktunya. Kau memperpanjang waktunya. Nona Liang, ceroboh sekali ya. Kamu yang baru datang hari ini, asisten pribadi. Nona Liang tidak minum air. Kenapa kamu masih di sini? Sudah selarut ini ya, pulang dan tidurlah. Tentu saja aku di sini menunggumu. Liang Meng Meng. Kau dan Gu Jingseng, kalian berdua benar-benar bodoh, bahkan penipu kecil seperti Zhou Chongjin. Beraninya kalian percaya. Cari mati. Liang Meng Meng. Liang Meng Meng. Liang Meng Meng. Kau ada di mana? Kau tahu kenapa dia pergi? Karena aku baru saja meminta seseorang mengiriminya pesan, mengatakan bahwa Liu dari departemen teknis sudah bangun, jadi dia buru pergi ke rumah sakit. Liang Meng Meng, kau tidak berpikir dia benar peduli padamu kan? Yang dia pedulikan hanyalah proyeknya. Kau hanyalah mainan yang dia inginkan. Setelah dia bosan bermain, dia akan membuangmu. Aku tidak peduli, karena hubunganku dengannya hanyalah rekan kerja. Kau benar tidak peduli. Atau kau berbohong. Bagaimana kalau kita lakukan eksperimen?
Karena aku tidak bisa mendapatkan derivatif serangga dengan cara Jin Weng, maka aku akan menggunakan caramu. Aku tidak bisa mendapatkan hati Gu Jingsheng, maka aku akan mendapatkan dirinya saja. Aku akan mengandung anaknya lagi. Saat itu, dia pasti akan terikat denganku. Memikirkannya saja sudah mendebarkan. Seberapa mendebarkan? Liana, kau mengintimidasi, menculik, bahkan membunuh, melakukan segala macam kejahatan. Polisi sudah dalam perjalanan. Kali ini kau tidak akan bisa melarikan diri. Gu Jingsheng, bukankah kau sudah pergi? Kenapa kau kembali lagi? Sejak kau mendengar aku dan Gu Jingsheng berbicara di rumah sakit tentang cara mendapatkan derivatif serangga, saat itu jebakan ini sudah dipasang. Polisi akan segera tiba. Ayo pergi. Gu Jingsheng, kau tahu betul. Jika kau dan Liang Mengmeng melakukan jebakan ini, aku akan mati. Ketika polisi datang, aku pasti akan dihukum mati. Aku sangat mencintaimu, aku sangat peduli padamu, aku tidak tega menyakitimu, tapi kau malah melakukan ini padaku. Biarkan aku mati. Gu Jingsheng, kau yang memaksaku. Jika aku menderita, kalian juga jangan harap bisa bahagia. Semua yang kau sayangi, akan kuhancurkan semuanya. Gu Jingsheng, Gu Jingsheng, Gu Jingsheng, Gu Jingsheng. Meng. Aku tidak bisa membiarkan hanya aku yang menderita. Sudah saatnya kau merasakan penderitaanku juga. Coba tebak, apakah Gu Jingsheng masih mau menerimamu jika dia tahu kau sudah ditiduri oleh gelandangan? Iya kan? Dr. Lee, kenapa kau mencariku? Gu Jingsheng mengungkap kalau alat medismu tidak memenuhi standar. Membuatmu bangkrut. Kau juga dipukuli oleh penagih utang sampai kakimu patah. Dan menjadi pengemis. Sekarang, aku memberimu kesempatan untuk membalas dendam pada Gu Jingsheng. Dia wanitanya Gu Jingsheng, mainkan saja sesukamu. Kalau sampai mati pun tidak masalah kan? Jika kau bisa membunuhnya, aku akan membantumu mengurus mayatnya. Dulu, Dr. Lee menyelamatkanku, satu-satunya syarat adalah aku tidak boleh mencari masalah dengan Gu Jingsheng. Kenapa sekarang kau malah membantuku membalas dendam pada Gu Jingsheng? Siapa tahu ini jebakan yang kau dan Gu Jingsheng rencanakan untukku. Jika kau tidak yakin, kau bisa merekamnya. Dengan begitu kau tidak perlu takut aku akan mengkhianatimu. Lagi pula, aku tidak akan hidup lama lagi. Terima kasih Dr. Lee karena memberiku kesempatan ini untuk membalas dendam. Sungguh sudah lama sekali aku tidak bermain dengan wanita gadis brengsek ini. Pergi. Tanganku, apa itu? Kalau kamu benar tidak mau mati, cepat pergi dari sini. Dr. Lee, gadis brengsek ini sialan sekali, dia aneh. Jangan bicara tentang menidurinya, aku bahkan tidak bisa menyentuh tangannya. Oh, ya, potong saja tangannya. Jika tangannya dipotong, bukankah kau tidak akan bersenang? Senang. Bagaimana kalau begini? Aku memotong urat tangan dan kakinya, agar kau bisa bermain dengannya sesukamu. Ait bagus. Liana, jangan mendekat. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Bukankah ini cacing penghubung dan cacing turunan milikku? Bukankah seharusnya mereka ada di dalam tubuh Gu Jingsheng? Kenapa mereka ada di sini? Monster, tolong. Pergi. Sedikit lagi dia akan naik pesawat ke luar negeri. Katakan, di mana Liana? Aku tidak tahu. Tidak. Aku sungguh tidak tahu. Aku hanya tahu Liana, wanita gila itu, memaksaku untuk membuatkan identitas baru untuknya dan mengirimkannya ke keluarga Gu itu.
Katanya dia ingin meminta cacing turunan itu darimu. Selebihnya, aku sungguh tidak tahu. Aku hanya ingin hidup. Kenapa hidup sesulit ini? Tuan, Bangun. barusan di depan pintu saya bertemu orang yang lumpuh yang mulutnya berlumuran darah ini. Dia terus meneriakkan nama Liana. Mungkinkah dia tahu di mana Liana dan Nona Liang? Di mana Liana? Bicara. Aku akan bicara, aku akan bicara, aku akan bicara. Jangan pukul. Gu Jingseng, kau yang membuatku bangkrut dan terkena penyakit kotor, mati saja kau. Gu Jingseng, istrimu itu monster. Liana juga monster. Mereka semua monster. Jangan digigit aku. Jika kau ingin mencariku lagi di masa depan, telepon saja aku. Serangga beracunku jauh lebih berguna daripada ponselmu itu. Selama aku melepaskan serangga beracun, tidak peduli dimanapun kau berada, aku bisa menemukanmu. Bisakah kau bantu aku menemukannya? Jangan. Liana, ular suci itu sudah merusak semua organ dalammu. Jika kau membiarkannya menelan jantungmu, kau benar tidak akan tertolong lagi. Lepaskan bibigu dan perawat itu. Aku masih bisa membantumu. Jika kau benar ingin membantuku, matilah kau. Kalau begitu, kau mati saja. Hentikan! Jingseng, kau datang. Liana, aku datang. Lepaskan mereka. Kau menyuruhku melepaskannya. Dia yang membuatku menderita setengah mati. Kau menyuruhku melepaskannya. Gu Jingseng. Kita berdua dulunya baik saja. Hanya karena kemunculannya, dia menggunakan ilmu cacing untuk merayumu. Aku demi menyelamatkanmu. Aku menjadi seperti ini sekarang. Kau malah menyuruhku melepaskannya. Aku akan membunuhnya. Liana, apa yang kau inginkan? Selama aku bisa melakukannya, aku akan menyetujuinya semua. Jangan bergerak sembarangan. Benarkah apapun boleh? Ya. Kalau begitu aku ingin kau menceraikannya, lalu menikah denganku. Kita kemudian memiliki seorang anak bersama. Kau lepaskan mereka dulu. Kau membohongiku. Ibu. Gu Jingseng, kau terlihat sangat gugup. Kau peduli pada Liang Mengmeng, kau peduli pada ibumu. Tapi mengapa kau tidak bisa peduli padaku juga? Aku sangat sedih. Lebih sakit daripada jantungku digigit ular suci. Tetapi siapa yang menyuruhku mencintaimu sih? Begini, aku beri kau kesempatan, kau yang pilih. Kau ingin ibumu hidup, atau membiarkan Liang Mengmeng hidup? Gu Jingseng. Tugas gadis suci Miao Jiang adalah melindungi sukunya. Dan tugasmu adalah melindungi ibumu. Jangan ragu, pilih bibigu. Jika kau tidak memilih, aku akan membiarkan mereka berdua mati bersama. Meng-meng. Kedua cacing beracun ini, kenapa bisa keluar dari tubuhku? Bukan hanya bisa di saat kritis menyelamatkanku, tapi juga bisa dikendalikan olehmu? Bagaimana kondisi bibigu? Hanya luka ringan di permukaan, tidak ada masalah serius. Bagaimana dengan Liana? Sudah mati. Ular suci itu adalah cacing, esensi kehidupan Jinweng. Meskipun Liana memaksanya untuk menjadi miliknya, masih ada kesadaran Jinweng di dalamnya. Dia akan mengendalikan ular suci itu untuk menyakiti tubuh Liana sehingga membalaskan dendam Jinweng. Seandainya cacing sehati milikku masih ada, aku mungkin bisa membantunya. Sayang sekali. Dia terlalu keras kepala. Tidak bisa menyalahkan orang lain. Ngomong, bagaimana kamu bisa menemukanku?
Cacing beracun yang kamu tanamkan pada si pincang membawaku menemukanmu. Monster, tolong. Tetua Agung bilang, sebelum aku hamil, cacing beracun itu ada di dalam tubuh pria. Kenapa kedua cacing ini bisa muncul bersamaan dan bisa kamu kendalikan, lalu membawamu menemukanku? Nona Liang, laporanmu sudah keluar. Kamu hamil. Serangga sehati dan serangga keturunanku sudah kembali. Jadi, mereka bisa dikendalikan olehmu dan membawamu menemuiku. Seperti berudu kecil mencari ayahnya. Sudah ketemu, kembali lagi ke dalam tubuh ibunya. Aku akan jadi ayah. Meng-Meng, serangga racunku dan tetua kedua merasakan perubahan pada serangga keturunan. Kami tahu serangga keturunan telah membantumu menemukan pewaris. Jadi kami langsung datang ke sini. Meng-Meng, bagaimana perasaanmu sekarang? Anak sudah ada, mari kita kembali ke desa untuk menjaga kehamilan. Aku tidak setuju. Liang Meng-Meng, kau ingin singkirkan ayah dan tetap pertahankan anak. Bukankah kau selalu ingin bercerai? Ayo pergi, kita pergi sekarang juga. Aku tidak setuju. Kau tidak akan pernah bisa bercerai seumur hidupmu. Penatua Agung, berikan dia racun serangga. Kita lihat apa dia masih saja keras kepala. Penatua Agung, tetua kedua, bukankah kalian bilang tidak boleh mudah menggunakan ilmu serangga di depan orang? Lupa. Dengan begini dia tidak akan melihatnya. Aduh, jangan. Besan, aku dengar keluarga Meng-Meng datang. Setelah melakukan perjalanan jauh, pasti kalian semua lapar kan? Aku sudah siapkan domba kukus untuk kalian, telapak beruang kukus, ekor rusa kukus, pir salju dengan gula batu, sarang burung walet sebagai hidangan penutup. Mari kita makan sambil bicara. Kami tidak lapar. Penatua Agung, aku agak lapar. Kalau begitu, Besan, mari kita segera pergi. Liang Meng-Meng, bisakah kita tidak bercerai saja? Tapi, aku harus kembali untuk mewarisi bisnis keluarga. Aku akan ikut kembali bersamamu. Kalau begitu, anak itu akan memakai margaku. Aku juga bisa memakai margamu. Lalu, kau tidak takut aku memberimu racun serangga? Bukankah kau sudah lama memberiku racun serangga, Liang Meng-Meng? Kau harus bertanggung jawab padaku. Baiklah. Kalau begitu, aku akan membawamu.